Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 3 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-11. Ayat 12 kita akan belajar tentang kesaksian Demetrius. Sebelumnya kita lihat dulu ayat 11. Ini masih sambungan ayat 10 saudaraku. Ini jangan mengikuti yang jahat. Ayat 11 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu mengikuti apa yang jahat, melainkan apa yang baik. Barang siapa berbuat baik itu dari Allah, tapi orang yang berbuat jahat belum melihat Allah. Ini terjemahan King James Indonesia. Nah, Rasul Yohanes itu ingin menetralisir perbuatan jahat Diotrephes. Dia menasihati agar jangan mengikuti yang jahat loh. Walaupun yang jahat ini banyak pengikutnya. Keluaran 23:2. Jangan terus kebanyakan orang berbuat jahat, berbuat dosa, melakukan kejahatan. Kalau kamu diracuni, dihasut, jangan ikut-ikut. Jadi ayat 11 artinya seperti itu. Diotrephes jahat itu tegur. Ya kita yang baik jangan ikut-ikut. Itu maksudnya di ayat 11 ini saudaraku. Mazmur 91 ayat 7 juga mengatakan, walau 1000 rebah di sisi kita, 10.000 rebah di kanan kita, jangan kita ikut-ikutan jatuh juga. Ini loh saudaraku arti ayat ini ya. Jadilah seperti Eleazar bin Dodo, yang walaupun semua orang melarikan diri, dia tetap berdiri tegak melawan orang Filistin bersama Tuhan. Kita gak perlu takut dimusuhi atau dikucilkan, karena pembela kita adalah Tuhan. Tetaplah pegang kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah terlepas dari tangan kita pedang firman Tuhan ini. Seperti Eleazar bin Dodo. 2 Samuel 23 ayat 9-10. Pegang pedang firman Tuhan. Lawan terus hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Jangan orang lain ikut nyontek semua. Ya sudah, saya ikut nyontek. Jangan ikut-ikutan. Nah, ada yang menarik di ayat 11 ini saudaraku. Barang siapa yang berbuat baik itu dari Allah, tetapi yang berbuat jahat itu belum melihat Allah. Nah, apa arti ayat kalimat ini saudaraku? Memang orang-orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Ini prinsipnya dulu ya. Amsal 16 ayat yang ke-6. Orang yang hidupnya tidak kudus tidak akan melihat Allah. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Nah, arti dari semuanya ini adalah orang yang berbuat dosa tidak bisa melihat rencana Allah. Tidak bisa melihat kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Malahan mereka akan melihat hukuman. Mereka akan merasakan, mengalami hukuman Allah yang turun atas dirinya kalau tidak bertobat. Tandanya orang tersebut bisa mengerti rencana Allah dalam dirinya adalah hidup dalam kekudusan. Ini tidak bisa melihat Allah. Orang hidupnya gak kudus, tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat rencana Allah. Hidupnya yang dipenuhi oleh keinginan yang berdosa, perbuatan yang berdosa, pikiran yang berdosa. Akhirnya banyak rencana Allah yang gagal atau rusak. Tak bisa melihat rencana Allah, kemuliaan Allah gak bisa. Malahan dapat hukuman. Jadi ini arti ayatnya. Barang siapa yang berbuat baik itu dari Allah, kita akan melihat kemuliaan Allah, kita akan melihat rencana Allah, kita akan mengalami masuk dalam rel rencana Allah, dan kita akan mengalami berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tapi orang yang berbuat jahat belum melihat Allah. Dia belum melihat kemuliaan Allah. Dia gak bisa lihat itu. Ada arti yang lain. Dia belum melihat hukuman Allah. Nanti kalau sudah kena hukum baru menyesal. Lah, masa seperti itu? Masa mau seperti itu? Kan tidak. Ayo belajar. Kita jangan berbuat jahat. Jangan ikut-ikutan yang jahat. Paham saudaraku ya? Ini arti ayat yang ke-11. Nah, masih ada beberapa ayat lagi, 4 ayatnya, 12, 13, 14, 15. Kita akan selesaikan dalam beberapa video ke depan untuk The Secret of 3 Yohanes. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.